Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam ya. Menjelang. Oh, iya, udah malam betul, udah malam sekali. Malam ya, tidur. So, seperti yang kita janjikan tadi, yang kita janjikan kemarin bahwa ada waktunya kita akan berkolaborasi lagi. Berkolaborasi lagi. Lah pakai G. Lagi. So, hari ini kita lagi di studio. Dan kita lagi proses pembuatan salah satu single gue yang baru gue sangat beruntung sekali. Gila. Kan gue udah janji. Iya, kalian mesti denger sih lagu ini. Nanti kalian, lagunya apa, judulnya rahasia. Karena judulnya rahasia. bukan, maksudnya Oh. dirahasiakan dulu. Dirahasiakan karena apa? Karena ini lagunya pokoknya jamin galau parah, apalagi dia punya touching. Woi jangan touching, jangan terlalu nyata. Woi kita bilang Emang selama ini gue nggak nyata. nyata juga. Makanya single pertama gue nih Cinta Mau Padaku, video klip pertamaku Cinta Mau Padaku, itu dia yang kerjain. Arti cinta itu dia yang kerjain. Dan dua lagu itu salah dua di YouTube channel gue yang viewernya saat ini terbanyak. Dua lagu itu, Arti Cinta sama Cinta Mau Padaku, viewernya ya terbanyak saat ini. Nah itu ini yang jangan. Dan sekarang lagi untuk album kedua, ini salah satu single mantap. Dan mantap jiwa. Iya, makanya gue bilang gila, gue senang sekali dan beruntung karena nanti gue kasih cuplikannya sedikit waktu kita produksi, sedikit aja, jangan banyak, nanti ketahuan lagunya. Jadi kan rahasia, kalau rahasia tuh sedikit aja, surprise ya. Surprise. Dan maksudnya gue pribadi adalah dari kapan hari itu gue janjian pengen ketemu laki-laki ini, susah sekali. Parah. Terakhir gue ke Jakarta itu bulan Agustus 2019. Itu gue janjian ketemu dia nggak sempet karena banyaknya jam terbang yang sehingga mengakibatkan. Emang gue pilot jam terbang. Manggung. Manggung. Mengakibatkan pertemuan ini akan sangat sulit. Yaitu akhirnya nggak sempet. Dan akhirnya gue beruntung sekali bahwa dalam tahun 2020 ini gue ketemu lagi dan akhirnya berkolaborasi. Dan sekarang gue mau nanya dalam arti kayak gini. Kita mesti kenalan dulu dong. Mesti kenalan dulu, teman-teman. Siapakah sosok laki-laki ini sebenarnya? Kenalin, saya laki-laki. Enggak. Saya Riko. Ya. Dan siapakah dia sebenarnya? Siapakah sosok ini sebenarnya? Kalian mesti tahu. Karena siapakah yang membuat lagu-laguku menjadi manis itu? Manis aja. Kayak gula. Bisa aja kan gorila aja. Ya udah, itu coba perkenalkan. Gue Riko, Instagram gue Mr. Keyboardist, tolong di follow. Ya, Mr. Keyboardist. Dan Brandon sekarang saat ini sibuk apa? Bila esok Datang kembali seperti nyanyi, geng. Dan sekarang ini lagi sibuk apa Brandon? gue lagi sibuk tetap di produksi sih. Gue lagi produksi band gue juga, Nuansa Jiwa. Gue lagi ngerjain yang lain juga, reguleran juga, terus di Virgo tetap masih jalan. Kalian pasti tahu kan nama itu Virgon. Kalian pasti tahu kan? Kau tahu di balik Virgon ini lagi-lagi ini MD-nya. Wah, Modern dance. MD Virgon yang kamu adalah bukti dari Modern dance. cantiknya. Ini di belakang layarnya. Kalau perform kalian lihat Virgon, ini laki-lakinya ada nongol di situ. Jadi
itulah Jadi pilot. mantap terlalu nyata. Selalu nggak nyata gue. Hah? Enggak, maksud kita kan mainnya terlalu nyata. Udah, maksudnya levelnya udah nasional. Jadi inilah laki-laki. Lagu-lagu Aboy keren-keren, manis-manis. Kayak orang yang manis. Makanya Cuman kok nggak ada yang hubungin ya. garapnya tuh enak banget sebenarnya sih. Kalau gue maksudnya memang gue tuh sebenarnya dari awal memang udah ngepop. Gue udah nggak punya beli. Kalau enak banget pas nih. Nice. Dan yang touchingnya dia sih, gue bilang top touchingnya. Gue pribadi tuh gue agak rewel ya untuk masalah musik tuh agak rewel. Masalahnya, iya gue memang ngepop tapi gue lihat dia main ini tuh gue bilang ini Dan apa? main ini keyboard piano gue bilang ini nyata ini manis touchingnya flick it itu makanya gue bilang manis ini aja lagu yang baru ini dia touching itu di awal gue ngeliat kayak anjir lu kayak ngeliat drama Korea gue inget soundtracknya drama Korea. soundtrack drama Korea gue bilang manis sekali karena dia akordnya aduh Tuhan tolong gue aja sebagai cowok gue bilang aduh akordnya manis apalagi cewek itu kayak hujan tanpa air pelopok bisa aja centong semur Manis Thailand dia arem. enggak dong dan itu sekarang kesibukannya itu ya kesibukannya terus oh ya jangan lupa subscribe itu channel Nuansa Jiwa. Iya. Nuansa Jiwa itu band yang dia bentuk band baru teman umurnya berapa kan? Umurnya ya masih baik lah. Masih baik. Masih setahun. Udah keluarin berapa? Kita baru keluarin dua lagu. Dua lagu. Cuman sebentar lagi juga bakal keluar single juga. Single lagi. Oh. Aduh, Jadi rencana bikin album ya? Rencana ya kita bikin album, mudah-mudahan tahun ini tercapai. Amin. Kita Sama doakan. kayak Bunga Boy, bulan tahun ini kita sama-sama harus bikin album. Ya, ini album kedua doakan juga semuanya. Semoga produksi semuanya lancar tanpa hambatan kurang apapun sih sebentar. Jalan tol. Tanpa hambatan. Lautan. Jadi doakan semua teman-teman dan juga support channel ini dan sekarang kita mau ngobrol di hal yang sisi lain tentang seorang Brother Rico, sisi lain karena gue tahu dalam bermusiknya dia sampai titik sekarang ini itu gue cuma bilang buat kalian bahwa itu nggak mudah, itu butuh proses yang panjang sampai akhirnya titik sekarang ini. Itu dulu Brother pertama kali terjun di dunia musik itu kapan? Dari dalam kandungan magu. Beneran? Emang ada piano di sana? Maksud gue dulu ya waktu itu kata mak gue sering dengerin musik. I see, oke. Dulu kata mak gue gitu. Oh enggak, terus Akhirlah, ya kan? mulai bener-bener sebagai profesional. Profesional itu gue semenjak SMA. Kalau SMA. Jadi SMA itu gue mulai sempet jadi season lah. Oh, oke. Dulu sekolah gue, guru gue aja udah tahu nasib gue tuh jadi kapan. Oke. Jadi pada saat itu ya gue ulangan jadi contoh ya guys. Gue ulangan tinggal ngumpulin, gue ujian tinggal ngumpulin. Jadi guru gue udah tahu nasib gue jadi apa, udah lah lu ngumpulin. Ya udah gue tahu lu mau ngomong karena piala di sekolah waktu itu piala milik gue semua. Anjir. Jadi gue sekolah mana tuh? Sekolah mana? udah mulia. Oh. Jadi waktu itu apa ya karena memang ya jiwa gue di musik, ya gue festivalan juara 1 dan 2. Terus mulailah gue ketemu yang lebih profesional lah, mulailah ketemu ini. Terus dulu gue drummer. Sebentar. Drummer. Aku baru tahu kalau dia drummer. Serius? Gue dulu drummer sekolah drama. Sekolah drum 2 tahun 3 tahun begitu. Udah dong. Tapi gue waktu SD itu sempet dilesin keyboard sama mama gue. I see. Itu udah gue
jadi keyboardis ya. Dulu gitu kan gue pengen jadi lebih alatnya lebih gede gitu, akhirnya gue beli drum karena gue lihat lebih kelihatan kan drummer gitu. Udah gue beli drum dong, sekolah tuh sekolah drum itu hampir Sekolah drum 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 ya, diajarin apa, dilesin itu waktu itu teman gue pengen izin, dia pengen pulang dulu, teman band gue dia pengen pulang kampung lah, pengen pulang kampung, terus dia bilang kok lu bisa ngegantiin gue di kafe sebulan, sampai gue giniin temen gue, gila lu ya, masih nyuruh gue jempur lu, enggak gue nggak mau, enggak tapi lu bisa, gue yakin lu bisa, enggak gue nggak bisa, itu dia main ini. main keyboard. Oke. Akhirnya Garik lu pasti bisa, akhirnya dengan setengah tuh kan, ya udahlah gue bantuin lu, gue bilang oke. Akhirnya gue dikasih keyboardnya dia tuh guys sebulan, dikasih keyboardnya dia sebulan, akhirnya dikasih songlist cafe kan, nih gue liat songlistnya, wih ngeri cuy, pengen meninggal lah gue udah situ waktu. Jadi udah kan, udah aku kulik tuh, akhirnya ada seginilah lagu ini udah gitu seminggu 2 minggu hancur, masuk minggu ketiga aku dikasih kesempatan, oke. Udah gitu akhir bulan dong, akhir bulan gajian tuh guys, gajian gede ya, lumayan lah gitu. Aku bilang sama dia, aku dapat uang dari job aku main keyboard nih, bukan main drum. Udah gitu main keyboard ternyata enak juga ya. Langsung habis itu aku beli keyboard. Terus Habis itu dapat gaji pertama langsung bisa buat beli keyboard? enggak lah, maksudnya tambahin lagi. Tambahin. Gajian itu ya nambah setengah lagi. Gue beli keyboard tuh. Gue beli keyboard, gue gali lagi main keyboard gue. Itu tahun berapa? 2008 waktu umur berapa? 19 tahun lah. 19 tahun. Ya, wah waktu itu gue main kafe bener-bener gawat deh. Dan gitu akhirnya gue mencoba. Terus aku latihan tiap hari. Gue kebut kan hujan. Aku latihan tiap hari. Udah gue begitu. Akhirnya gue kebiasaan ya dia. Jadi buat Akhirnya nyemplunglah di keyboard itu ya. Mulai lah ketemu ini udah mulai kerjaan gue, malah diketawain sama teman-teman drummer gue. Ini jadi keyboardis. Gitu juga lu ya. Gitu. Akhirnya gue ketemu beberapa teman-teman lah, gue masih belajar juga waktu itu. Dia ajarin bikin musik sama ajarnya aransemen. Oke. Keren. Itu udah dong, udah gue ada belajar. Gak lama, sekitar 2013-2014 Ascal melalui temen gue nawarin nih ada audisi buat additional Last Child nih. Last Child, kalian pasti tahu kan band Last Child yang terkenal itu. Nah, itu pada saat itu gue sebenarnya masih setengah hati sih. Gue diterima nggak ya? Akhirnya itu coba yang audisi berapa orang? Ya dari Last Child-nya. Enggak, maksudnya berapa yang audisi sama pemain keyboard nih? Ya, maksudnya yang datang berapa banyak? Ada lah pokoknya. Oh banyak ya? Lumayan. Akhirnya udah dong, kita latihan nih di studio. Aku ya maksudnya aku udah pasrah lah pada saat itu, pasrah ke Tuhan, pasrah nih misalkan diterima ya. Pas kita latihan ternyata mereka hebat sama aku. Sih. Sama-sama Klik lah. Begitu udah. Akhirnya kita berangkat ini lama Ngomong. Akhirnya aku lah yang diterima sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Yang sampai akhirnya gabung di Virgon ya. Betul-betul gabung di Virgon, akhirnya sekarang di Solonya. Aku jadi ditugaskan jadi MD dia MD. Bukan modern dance, musik director. Jadi kalau kalian lihat Virgon manggung, seluruh musiknya itu yang konsepin ini bisa anak yang komposin ini. enggak lah sama-sama. Ya Karena maksudnya dia juga musisi. Maksudnya kalau dalam artian karena MD itu kan mendirect, musik director, jadi dia mendirect, oh ini mesti gini nih, walaupun mungkin dipikirin sama-sama bareng-bareng tukar pikiran, tapi MD itu kan tugasnya memang lebih berat daripada iya kan, tanggung jawabnya lebih berat.
sampai akhirnya sampai sekarang ya. Iya, tapi ya suka duka sih, semuanya memang ya nggak sempurna. Tapi ya puji Tuhan gue bisa bertahan sampai sekarang. Top sih. Bisa bertahan. Intinya sih gue di kerjaan gue manapun ya, intinya gue harus merasa nyaman sih. Nah ya, Dia dulu itu yang terpenting. gue merasa nyaman ya gue suka kayak gitu. Terus Intinya dalam kerjaan apapun kita harus merasa nyaman, benar-benar cintai kerjaannya, itu baru enjoy. siap. Ya Itu yang terpenting. puji Tuhan lah gue bisa bertahan sampai sekarang, di yang lain juga maksudnya bisa bertahan lah sampai sekarang. Dan sekarang ini nih, buat brother pribadi kasih pesan buat musisi-musisi ya bukan ngapa ya, yang mungkin bukan musisi-musisi muda, musisi baru yang mereka punya impian yang mungkin sama kayak brother, mungkin sama kayak kita pribadi yang udah terjun di yang namanya sebuah industri musik. Kasih pesan buat mereka apa nih? Buat mereka yang baru mulai, dan kan istilahnya otomatis kan ada adik-adik yang istilahnya umur yang masih belasan, mereka punya mimpi yang mungkin sama kayak brother. Apa nih bisa kasih pesannya apa? Kalau apa yang menurut gue jalani dan pengalaman, apapun itu mental, Pak. mental nomor satu. Mental. Kadang itu orang tua gue aja dulu sempat tidak setuju gue jadi anak band. Oke. Tidak setuju, dan itu perjuangan sendiri sih. Gue meyakinkan orang tua gue, adik-adik gue, keluarga gue supaya gue jadi orang gitu sih, supaya gue maksudnya dalam artian Gue ini bisa masa depan gue gitu. Jatuh bangun Pak sebenarnya. Kadang ya sepi, kadang musisi itu tidak punya penghasilan tetap, tapi berpenghasilan. Tapi tetap penghasilan. Asal mental. Iya. Maksud gue, lu kalau jadi anak kan semua orang punya impian, pasti punya impian. Semua orang punya cita-cita. Semua orang pasti punya keinginan. Tapi pada saat mencapai cita-cita itu, kita siap nggak dengan prosesnya? Kita siap nggak dengan apa yang kita jalani, komitmennya? Dalam artian musisi itu bukan sekedar apa ya, ambisi lah. Jangan jadikan musisi itu sebagai ambisi. Misalkan gue pengen jadi ini, gue pengen jadi ini. Gue pengen terkenal kan biasanya kebanyakan kayak gitu. Mereka bermusik untuk supaya terkenal. Jalani aja. Kita tidak ada yang tahu. Berkarya aja dengan ikhlas. Mau orang bilang lagu lu jelek, mau orang bilang lu nggak ada masa depan, mau orang bilang kayak gimana, berkarya aja, karena Tuhan itu maha baik. Tuhan itu adil dan pasti ada berkatnya. Jangan pernah menyerah. Never give up. Yang penting ini, pada saat orang kasih lu masukan, harus terima. Martin, lu mainnya kurang gini, harus jangan baper. Banyak anak band baper Pak. Iya. Ya itu Ego. Wah, musik gua kayak begini nih, musik gua harus kayak begini. Ego. Maksud gua ya itu boleh sih, boleh gua nggak bilang, tapi ada kadarnya lah. Iya. Mesti makin kita terbuka, wawasan kita terbuka, makin kita buka pikiran kita makin belajar banyak hal dan menyerap banyak hal ilmu, terlebih dari sekitar istilahnya musisi-musisi senior. Kita belajar dari mereka. Karena kalau kita makin tertutup, kita nggak dapat apa-apa. Apalagi dengan tertutup, keras kepala dan karakternya nggak bagus. Lu boleh selesai. Ya lu boleh idealis, lu boleh begini boleh, tapi ada kadarnya. Kita dalam artian gue bikin musik itu selalu gue tanya sama partner gue gitu, lah gimana nih yang gue bikin bagus apa enggak, gimana nih yang gue bikin ada kekurangan atau enggak gitu. Maksud gue dari situ sih sebenarnya ya. Jadi maksud gue selalu, misalkan gue sama partner gue bilang, gimana nih, lu keren gak nih, maksudnya aransemen nih gimana, ada revisi atau enggak gitu. Gue selalu bilang kayak begitu, karena gue nggak bisa seorang siapa musisi siapa juga pasti dia punya partner. Tapi kebanyakan yang gue pribadi ngeliat dari pengalaman gue yang gue lihat, bahwa musisi-musisi yang makin mereka senior lebih punya wawasan yang lebih terbuka, dan mereka malah mau dengerin. Kayak contohnya salah satunya juga, silakan ya nggak apa, salah satunya juga yang aku tahu, Om Harian Limpo, dia senior, tapi waktu dalam satu tim pemain film, akordnya nggak bisa, iya bisa,
dia punya kerendahan hati untuk dengerin orang lain. Makanya Michael Senior emang aku top senior lagi panutan. iya bukan lagi maksudnya ya gimana deh, Panutan. kenapa yang anak-anak muda nggak belajar seperti itu? Harusnya belajar kan dari situ. Yang selevelnya dia aja dia masih mau dengerin orang lain, apalagi yang anak-anak muda yang aduh yang masih Karena baru. musik itu kompromi Pak sebenarnya. Iya. Musik itu kompromi. Kesatuan kan. Kesatuan. Kita butuh yang lain juga buat harmonis. harmoni. 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 Pasar baru. Harmoni. Oke, itu. Baswe. Oh, Basri. Udah. Ya oke itulah. Panutan. Panutan yaitu wow keren. Intinya banyak referensi, banyak meneliti. Dan lebih terbuka sih ya. Banyak referensi, banyak ngulik, lebih terbuka, mental yang tadi itu yang terpenting. Dan yang nggak kalah penting adalah yang terakhir adalah attitude. Gitu. Sejago-jagonya kau kalau istilahnya musisi sejauh tapi kalau nggak punya attitude nggak bakalan dipakai. Attitude-nya nggak bagus. Mending mereka akan biasanya pakai yang ya mungkin lumayan tapi attitude-nya bagus. Jadi ya sangat diperhatikan. Wah, thank you. Pokoknya kalian luar biasa. Tepuk tangan buat dia. Banyak, seolah banyak ada 5.000 orang. Wow. Ya itu. Jadi ya situ, thank you banget buat waktunya. Thank you buat bincang-bincangnya. Thank you dan semoga ini bisa menginspirasi dan pastinya menginspirasi. Sama-sama menginspirasi. Pastinya menginspirasi buat teman-teman yang lagi nonton ini, teman-teman Aboy DC Official yang lagi nonton di channel ini. Jadi karena memang ini salah satu channel yang ada di Aboy DC yang membahas tentang inspirasi. Jadi bukan hanya musik, bukan hanya tentang question and answer soal cinta, tapi ada satu yang memang dia tentang inspirasi, ketemu orang-orang yang luar biasa yang gue rindu tuh. Isinya gini, mereka mesti bagiin sesuatu. Oke. Karena ya supaya apa? Gue sendiri juga belajar dari kehidupannya mereka. Gue belajar dari pribadi mereka sampai akhirnya mereka sampai di titik itu. Ya gue belajar terus. Karena orang mati saja yang nggak belajar. Wah, ya. Loh iya, orang yang mati udah nggak belajar dia. Tapi kalau selama masih hidup Belajar Pak. iya, belajar mati. Dosanya dia. Gue kira belajar mati. Anjir. Yaudah, jadi thank you Brother Rico buat waktunya. Keren. Jangan lupa dengerin lagunya Bunga Boy yang keren-keren. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan nanti subscribe. lagu yang kita lagi garap yang baru ini. Jangan lupa subscribe dan juga subscribe juga Nuansa Jiwa. Support terus musik Indonesia karena kalau bukan kita Siapa lagi? Iya, siapa lagi? Jadi support terus supaya makin musik Indonesia makin dihargai dan makin menginspirasi juga buat banyak orang. God bless anak band. Thank you. God bless you. Sedap. Ini enak juga kok. Ya. Mantap juga. Oke, tag.